بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج الترمذي وأبو داود واللفظ له عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadis-hadis yang bercerita mengenai pentingnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya mengikuti jejaknya para khulafaur rasyidin, di mana mereka ini adalah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami. Kemudian setelah beliau usai menunaikan salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan beliau memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa, sehingga nasihat tersebut menjadikan mata-mata bercucuran air mata dan menjadikan bergetarnya hati-hati para manusia. Maka ada seorang laki-laki, dia mengatakan, ya Rasulullah, nasihatmu ini seakan-akan seperti nasihatnya orang yang hendak pamitan. Seakan-akan seperti nasihat terakhir saja, kok begitu dalam sekali. Maka apa yang kau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku berpesan kepada kalian. Pesannya yang pertama kali adalah bitaqwallah, takwa kepada Allah. Wassam'i wat ta'ah, yang kedua kali adalah taat, walaupun amirmu adalah seorang hamba yang hitam. Dalam arti hamba yang hina, mungkin kita lebih pandai, lebih pintar, tetap kita harus taat. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka tetaplah kalian atas sunnahku dan sunnahnya para penggantiku. Berpeganglah teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para penggantiku, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Dan takutlah kamu terhadap perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya sama sekali. Karena sesungguhnya perkara baru yang tidak ada dalilnya, tidak ada arahannya dari Rasulullah SAW adalah perbuatan bid'ah. Dan segala perkara yang bid'ah itu sesat. Dalam hadis ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang penting kita fahami. Yang pertama kali adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Pesannya apa? Pesannya dua saja. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua taat. Jadi kuncinya ngamalkan agama, kuncinya masuk surga ya dua ini saja.
takwa kepada Allah hatinya, kemudian zahirnya taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada amir kita. Walaupun amir kita ini abdan habasyiyah, walaupun amir kita ini seakan-akan menjengkelkan, nggak punya kelebihan, tampangnya menang kita, kepandaiannya menang kita, ngajinya menang kita, tetap kita harus menaati mereka. Selagi orang tidak berpegang teguh kepada wasiat Rasulullah SAW, maka dia akan selalu menghadapi masalah dalam kehidupannya. Orang amal zahirnya sudah taat kepada Allah, tapi hatinya tidak takwa kepada Allah, maka taatnya kepada Allah akan sulit menyelesaikan masalah dia. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat yang kedua, barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Maka sikap kita bagaimana ketika melihat perselisihan itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Suruh ikut sunnah Nabi dan ikut sunnahnya para sahabat. Kalau orang itu ikut Nabi saja tanpa ikut sahabat, dia akan sesat. Orang itu harus ikut Nabi dan harus ikut sahabat. Dan orang itu tidak akan bisa ikut sahabat kalau tidak ikut para ulama. Kalau orang itu ingin mengamalkan sunnah Nabi, mengamalkan sahabat Nabi tanpa melewati para ulama, justru dia akan mendapatkan kesesatan. Dan ikut para ulama ini adalah perintah Allah. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Wahai orang-orang iman, bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir maksudnya ahli-ahli agama, ahli Quran, ahli tafsir Quran, ahli agama yang mumpuni. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian itu tidak tahu. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Jadi orang ini oleh Rasulullah SAW tidak hanya diperintahkan untuk mengamalkan, tapi diperintahkan untuk memegang teguh dan menggigitnya dengan gigi geraham. Maksudnya betul-betul dipegang teguh. Kalau orang itu hanya mengamalkan, dakwah ini hanya diamalkan, jauhlah hanya diamalkan, jaga nisab hanya diamalkan, nanti suatu saat kita akan meninggalkan. Tapi kalau orang itu berpegang teguh, insya Allah tidak akan ditinggalkan sampai dia wafat nanti. Dan takutlah kamu kepada barang-barang yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan segala bid'ah itu adalah kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu perkara yang baru. Perkara yang baru itu apa toh? Perkara yang baru itu adalah satu perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi atau tidak ada arahan dari Nabi dan bertentangan dengan agamanya Rasulullah. Contohnya kalau kita ini sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian kita ini membuat acara baru dan tidak ada arahan dari Nabi, sholat zuhur dibikin 5 rakaat. Maka inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah sebagai bid'ah yang sesat. Tapi kalau perkara itu adalah perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, atau tidak pernah dikerjakan zaman Rasulullah, atau tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tapi ada arahan khusus atau arahan umum, maka amalan tersebut boleh kita kerjakan. Contohnya apa? Contohnya seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kalau dengan bikin acara bayan selamatan, itu memang zaman Rasulullah SAW sendiri tidak pernah dikerjakan. Tetapi ada arahan dari Rasulullah untuk memuliakan hari-hari penting di dalam Islam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka membuat Maulid Nabi tidak dikatakan bid'ah walaupun tidak ada zaman Rasulullah, karena ada arahan dari Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.